tunggu-tunggu naiknya nggak signifikan ya. Ini kan ada 8 kelas. 8 kelas kalau rata-rata 25. Nah, rata-rata 25 aja itu sudah 200-an ya. Ini apa? Pada kelasnya ada yang gemuk ya, ada yang hampir 40 juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu resiko sendiri ya. Kita mulai saja perkuliahan dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini adalah hari saya terakhir menyampaikan materi, begitu ya. Minggu depan itu kita sudah ke UAS gitu ya. Dan saya sih memang berharapnya di UAS itu em, itu kita ada pertemuan offline untuk closing gitu ya. Tapi nanti saya konfirmasi dengan PJ situasinya seperti apa. Kalau saya sendiri sangat memungkinkan offline gitu ya. Tapi kalau kalian situasinya seperti apa gitu ya. Nanti saya kondisikan dengan PJ begitu ya. Tapi memang harapan terbesar saya sih offline gitu supaya eh, closingnya itu bertemu muka gitu ya. Karena kan kita tidak tahu apakah kita bisa jumpa lagi atau tidak gitu ya, walau alam bisawab gitu ya. Tapi sepertinya closing dengan tatap muka itu jauh lebih meaningful dibandingkan dengan tidak gitu ya. Baik, untuk UAS itu memang ada beberapa hal yang tuh perlu saya berikan dulu prolognya gitu ya. Kemarin ada HPP, HPP itu ada di laporan UAS. Kemudian ada break even point gitu. Break even point juga ada di di UAS gitu. Makanya saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke laporan UASnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara break even point gitu ya, maaf ini saya Sunda ya, kalau Sunda tuh susah bilang F itu ya atau V gitu ya, jadi P aja gitu ya kebanyakan. Jadi yang betul kan F gitu ya, even gitu, even point gitu ya. Nah, ini tuh break even point itu ya dikenalnya BEP gitu ya. Jadi kalau kalau kita sesama pebisnis itu ya kalau ngobrol tuh BEP-nya berapa berapa lama gitu pasti gitu gitu ya. Ketika kita memulai bisnis. Nah, BEP itu adalah titik impas gitu ya, di mana biaya pengeluaran atau modal dan pendapatan sama sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan di dalam bisnis yang sedang dijalankan. Jadi secara gamblangnya BEP itu balik modal gitu ya, balik modal. Nah, makanya kenapa ketika kita betul-betul bisnis gitu ya, ketika kita betul-betul bisnis, memang sebaiknya itu dicatat semua yang kita keluarkan gitu ya. Termasuk misalnya kalau kita menggunakan laptop punya kita, sebetulnya punya pribadi gitu ya, tetapi ya kita pinjemin lah gitu ya ke perusahaan, itu sebaiknya dituliskan gitu how much biaya laptop tersebut gitu ya. Kenapa? Karena kita jadi benar-benar tahu sebetulnya berapa gitu ya modal cash yang kita keluarkan, kemudian kapan modal itu balik ke kita secara utuh. Nah, itu ketika modal cash yang kita keluarkan balik ke kita secara utuh yang disebut dengan balik modal atau BEP gitu ya. Dan kalau kita punya gedung gitu ya atau punya ruangan gitu, seperti saya ya, seperti saya mendirikan penerbitan gitu, itu kan sebetulnya saya tidak sewa tempat, tapi saya menggunakan rumah saya sendiri sebagai home base gitu ya. Dan kalau ada proyek-proyek yang cukup secara keuangan, ya saya lebih memilih itu sewa apartemen, sewa hotel gitu ya. Sewa villa gitu. Karena itu lebih fun gitu ya untuk bekerja dibandingkan office yang ini ya, office yang formal gitu. Ya walaupun beranjak waktu ya seperti sekarang gitu ya, seperti sekarang saya memang sudah sepertinya sudah butuh office gitu ya, sepertinya udah butuh office.
Sehingga ya planning ke depannya ya saya membangun gedung office sendiri gitu ya. Dan ya sekarang alhamdulillahnya baru ada tanahnya gitu. Jadi masih harus berjuang untuk mengumpulkan modal cash buat bangun gedungnya gitu. Nah, tapi intinya BP ini adalah harapan terbesar dari para pebisnis gitu ya. Karena ya kalau sudah ketemu BP kesananya ya tinggal istilahnya tinggal apa ya metikin untung gitu, tinggal metikin untung gitu. Nah, fungsi BRP itu adalah untuk menganalisis proyeksi sejauh mana gitu ya. Jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas kembali modal gitu. Dan manfaat BEP cukup banyak gitu ya. Di antaranya adalah dengan BEP kita jadi tahu target penjualan minimal tuh harus berapa gitu. Waktu itu pulang sama SD Karena dan seringkali kita tidak memperhitungkan mungkin ortuku di apa namanya tuh itu, makanya sama ortuku dimasukin ke pesantren. Oh tapi ya sebenarnya bagus nggak bagus, tapi kayak ya udahlah, oke ya, kita sudah boleh menjudge. Baiklah kita lanjut. Jadi aku terpisah sama Bila selama 5 tahun, karena tahun ke-6 akhirnya kita ketemuan, tapi waktu corona. Jadi dia cuma main santai ke rumahku dan nggak. ini Zahra siapa nih Zahra? Halo Zahra. Oke, ya jadi ada double suara. Baik, kita lanjut ya. Target jumlah penjualan minimal itu penting ditentukan oleh seorang pebisnis gitu ya, karena eh, dari situlah gitu kita eh, bisa memprediksi gitu ya, apakah kita ini rugi atau tidak. Dan target penjualan minimal ini memang biasanya diplotting sejumlah biaya cash yang kita keluarkan, misalnya gitu ya. Contoh gini, misalnya saya memulai bisnis gitu ya. Memulai bisnis apa namanya tuh? Ya ini faktor apa namanya tuh ya, faktor keberuntungan saya lah. Jadi dulu ketika saya mendirikan Kinza Media, tapi jangan berpikir bahwa faktor beruntung itu setiap bisnis saya beruntung, tidak juga ya, karena kan beberapa bisnis saya juga kolaps gitu ya. Tapi ketika saya mendirikan Kinza Media, itu sejujurnya dengan biaya yang sangat minim. Karena memang saat itu saya habis kolaps 3 perusahaan gitu ya. Jadi saya waktu itu masih masih baru kalau lagi sakit mah masih baru bangun gitu ya dari sakit gitu, baru sembuh gitu dari sakit gitu. Sehingga waktu itu tuh saya ingat betul saya punya project penulisan kecil gitu ya dan saya dapat apa itu namanya tuh dapat fee-nya tuh sekitar 5 jutaan. Nah, ketika itu saya ketika menerima honor setelah saya jatuh bangun itu gitu ya berpikir gitu, aduh ini uang 5 juta buat apa ya gitu. Karena memang saat itu saya ya namanya juga habis habis bangkrut gitu ya. Jadi belum belum passionate belanja, belum passionate having fun gitu. Jadi masih sangat hati-hati sekali dengan uang gitu. Saya berpikir ini mau diapain ya 5 juta tuh gitu. Nah, saat itu apa namanya tuh ada input gitu ya ke saya. Eh, Mungkin kenapa nggak bikin apa namanya tuh perusahaan penerbitan gitu katanya tuh. Lu kan kamu kan anu gitu ya bergeraknya dalam bidang jasa penulisan gitu. Terus klien-klien kamu rata-rata minta diterbitkan gitu bukunya, sementara kamu suka pakai penerbitan orang gitu. Nah, saat itu tuh saya langsung pakdek gitu. Ya juga ya gitu. Saya kenapa nggak punya penerbitan sendiri? Cuma waktu itu tuh belum pede gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya mengelola perusahaan penerbitan, saya bilang gitu. Itu kan, pokoknya bayangan saya tuh bayangan penerbitan yang besar gitu ya. Nah, terus enggak katanya perusahaan penerbitan itu nggak harus sebesar itu gitu. Coba deh apa namanya itu learning gitu ya ke teman-teman yang memang sudah lebih dulu punya perusahaan penerbitan. Nah, saya akhirnya learning lah sama mereka gitu, discuss gitu ya bagaimana caranya menjalankan usaha penerbitan dan finally-nya
saya juga ikut pelatihan gitu ya dari suhu saya dalam dunia penulisan salah satu gitu ya kan suhu saya tuh banyak banget dalam dunia penulisan tuh. Nah, dari situ saya tergambar tergambar dengan jelas, oh oke, saya tahu bagaimana cara menjalankan perusahaan itu gitu. Nah, 5 juta itulah yang saya jadikan untuk modal awal pendirian CV gitu ya. Dan em, saya tuh ketika mendirikan itu tuh apa ya seperti masuk dunia baru gitu ya. Karena sebelumnya tidak pernah terpikir saya punya penerbitan gitu. Kemudian em, apa namanya tuh waktu itu saya bermodalkan uang 5 juta, kemudian laptop gitu, sama HP ya, HP laptop. Jadi cuma itu aja yang saya lakukan. Dan saat itu laptop saya laptop laptop murah ya, laptop murah. Jadi ya akumulasi dengan handphone itu. Ya boleh dikatakan mungkin sekitar ada kali ya di bawah 15 juta, di bawah ya. Persisnya saya lupa tuh berapa. Tapi uang cash yang betul-betul keluar tuh 5 juta gitu. Dan begitu itu berdiri gitu ya. Qadarullahnya saya dikasih sama Allah itu proyek besar gitu. Dari seorang pebisnis yang memang perusahaannya juga besar gitu. Dan disitulah BEP saya balik dalam satu proyek dan itu tidak lama dari pendirian. Jadi ya kurang lebih 3 bulan lah ya. 3 bulan itu proyek saya. Dalam waktu 3 bulan itu BEP saya balik eh, ber- bahkan berkali lipat gitu ya, karena memang proyeknya waktu itu dapat proyek besar gitu. Nah, eh tapi tidak semua bisnis saya tuh seperti itu gitu. Jadi ada yang up down, kemudian collapse gitu ya. Dan saya merasakan yang paling repot dalam bisnis itu memang di penjualan barang. Jadi kalau udah penjualan barang, wah ngitungnya tuh rigid gitu. Tapi yang jelas pertama kali yang diperhitungkan tuh BEP. Jadi kalau misalnya taruh misalnya saya jualan daster misalnya gitu ya, daster gitu. Ketika saya mengeluarkan modal misalnya taruh 50 juta gitu. eh, ya saya hitung gitu, berapa sebaiknya saya mendapatkan apa namanya itu produk gitu ya dari tester itu. Artinya supaya BP ini cepat cepat balik gitu. Dan finally-nya saya waktu itu memutuskannya itu ya saya membeli produknya itu jangan yang terlalu mahal, tapi ya jangan yang murahan juga gitu karena kalau kualitas kalau barang tuh gitu ya tetap saya lebih menyukai yang berkualitas gitu. Walaupun murah gitu ya, tapi bukan murahan, tapi berkualitas. Nah, itu tuh dihitung berapa sebaiknya saya beli dasar gitu ya. Kemudian perhitungan nanti balik modalnya itu seperti apa. Nah, dengan demikian gitu ya, saya membeli dasar itu dari pabriknya gitu ya. Itu harus maksimal dengan harga berapa gitu. Karena kan tadi di breakdown gitu ya. Jadi 50 juta itu harus balik dalam sekian berapa gitu ya. Misalnya 50 juta itu saya plotting pokoknya harus balik dalam waktu 3 bulan misalnya gitu. Nah, dalam waktu 3 bulan itu kesanggupan untuk jualan daster itu berapa piece gitu. Oke, sekian piece gitu. Nah, kalau sekian piece itu berarti jatuhnya 50 kan, 50 dibagi berapa berapa daster gitu. Nah, dengan seperti itu berarti saya harus belanja dengan nominal yang di bawah berapa gitu. Nah, itu penting untuk diperhitungkan kalau kita memang benar-benar pengen untung ya. Tapi dulu sebelum saya mengerti tentang ilmunya gitu, ya saya juga geragas gitu ya. Main hantem aja gitu. Yang penting eh, secara secara perhitungan itu perhitungannya perhitungan tanpa bisnis ya, perhitungan dagang itu untung gitu. Tapi sebetulnya secara perhitungan bisnis itu rugi gitu. Nah itu tuh yang saya ajarkan kepada kalian kenapa harus menghitung HPP gitu ya. Dan ini saya bekalkan lagi tentang BEP sebab ya yang dikejar pertama oleh si pebisnis itu adalah balik modal. Nah, setelah balik modal, baru kita itu mengejar untung gitu ya. Tapi sebelum balik modal, jangan dulu.
jangan dulu berpikir untung banyak gitu, tapi bagaimana cash kita itu balik gitu ya. Itu yang saya peroleh dari apa saya berguru, terus saya ngobrol juga dengan teman-teman pebisnis gitu ya. Yang dikejar pertama itu Kin adalah BEP. After BEP lu mau apa namanya mau ngejar untung geragas juga nggak apa-apa gitu, atau mau ngejar untungnya slow gitu ya nggak apa-apa juga karena kan memang untung gitu karena BEP-nya udah balik gitu. Nah, kemudian tadi ya perencanaan volume penjualan tadi saya contohkan dengan tadi yang saya apa itu jualan daster gitu ya. eh Ya tadi jadi berhitung gitu ya. Jadi kalau 50 juta itu saya pengen balik modalnya tuh berapa dalam waktu berapa bulan gitu ya. Lalu kesanggupan saya untuk menjual dalam sebulan berapa piece. Nah, berarti saya belanja daster itu sekian banyak gitu ya. Dengan maksimal harga sekian gitu. Karena apa gitu ya? Karena saya memperhitungkan cash modal yang saya punya berikut dengan target pasar yang saya bidik gitu. Itu perhitungannya ke sana. Kemudian, nah kebijakan harga tuh kan ya. Jadi masuk kan. Jadi how much maksimal belanja gitu ya. Kemudian how much maksimal kita jual. Lalu sebagai pedoman untuk ambil keputusan dalam menjalankan bisnis gitu ya. Ini apa namanya itu di dalam bisnis itu kan ada OP ya. OP itu operasional. Nah, Em, setiap bisnis OP-nya berbeda-beda. Bahkan bisnis yang sama pun kalau timingnya beda bisa beda juga OP-nya gitu ya. Yang jelas perusahaan itu sangat menekan OP karena OP itu yang berpengaruh terhadap berapa besar kita profit dalam satu bulan. Nah, kalau di pebisnis-pebisnis yang sudah kapitalis gitu ya pemikirannya, artinya sudah berpikir untung orientednya tuh 100% gitu ya. Itu mereka itu ada yang sampai menekankan OP itu 10% per bulan. Dan kalau sudah 10% itu ya udahlah, itu mah udah apa ya, sudah berat gitu ya, karena semuanya pasti diirit gitu. Tapi kalau OP itu sekitar 30%, nah itu enak banget. Jadi pegawainya pasti akan apa ya, sejahtera gitu dibandingkan dengan yang apa pegawai yang berada di perusahaan yang ngasih OP-nya 10% gitu. Karena eh apa namanya itu secara umum ya, tapi ada pencilan-pencilan perusahaan-perusahaan yang 10% tuh udah mumpuni banget ya. Ada juga gitu ya. Cuma ini secara umum gitu. Apalagi kalau kita berbicara skala UKM UMKM gitu ya atau skala menengah bawah gitu perusahaannya. Itu dipastikan kalau OP-nya 10% per bulan, nah itu udah pegawainya udah ngap-ngapan tuh ya. Ibaratnya kalau mau kopi ya kopi bawa sendiri dari rumah gitu ya. Sedangkan kalau yang OP-nya 30% itu bisa jadi kopinya disiapkan di kantor gitu. Nah, atau ada makan malam kantor gitu ya. Eh, saya menerapkan di situ soalnya. Bagi saya apa ya pencapaian pencapaian itu lebih enak dinikmati bersama dibandingkan saya nikmati sendiri. Tapi kalau dukanya gitu ya, kalau dukanya di perusahaan ya saya memang menikmati sendiri gitu. Karena ya mana mana bisa gitu ya saya melimpahkan apa namanya itu kesakitan pada orang lain gitu. eh, Ya bisnis seperti itulah. Jadi up down, makanya salah satu karakteristik yang harus dimiliki itu kan mental pengusaha itu kan tidak mudah menyerah gitu ya, berani kemudian tegas ya dalam mengambil keputusan karena memang masalah-masalah dalam bisnis itu eh, kadang kita bertemu sesuatu yang bisa merobohkan mental gitu ya. Nah, jadi dengan BEP gitu ya, eh, kita itu jadi paham betul bagaimana aktivitas bisnis kita ini sehat atau tidak gitu. Nah, BEP itu dirumuskan dengan perhitungan ya, total fixed cost. Total fixed cost itu adalah pengeluaran tetap kita gitu ya, dibagi dengan harga per unit barang yang kita jual gitu ya atau jasa. Kemudian variable cost itu adalah biaya yang
ada kalau ada aktivitas bisnis, kalau ada penjualan, sorry, kalau ada penjualan. Eh, jadi sifatnya tidak tetap. Kemudian Q itu adalah jumlah unit gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi BEP itu bisa kita hitung dengan berapa unit piece gitu ya, atau dengan langsung dirupiahkan itu juga bisa. Nah ini rumusnya gitu. Jadi kalau dengan rupiah ya total fixed cost gitu ya, kemudian dibagi dengan satu dikurangi variable cost per apa namanya tuh eh P ya, sebentar. P itu harga per unit ya, harga per unit. Nah, ini yang ini tuh diistilahkannya margin kontribusi per unit, keuntungan ya margin tuh, keuntungan kontribusi per unit. Nah, istilah-istilah lain dalam BEP yang memang perlu kita tahu gitu ya, ada yang disebut dengan TR ya. TR itu total revenue. Total revenue itu total pendapatan kita gitu. Kemudian ada total cost gitu ya, apa namanya tuh eh total cost itu disingkat TC ya, TC gitu. Jadi TR and TC gitu. Jadi TR and TC itu ya sama baik gitu ya. Nah, tapi memang rata-rata sih lebih revenue ya. Jadi kalau kalian dengar revenue, ah itu berarti pendapatan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat ya di sini. Nah, ini saya contohkan. Di sini ada seorang pengusaha gitu ya, di mana dia memiliki fixed cost-nya adalah seperti ini, variable cost-nya ada seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya gitu ya? Kalau kalau kita ingin tahu berapa BEP-nya gitu. Nah, kita lihat. Jadi BEP itu kan kalau kita pengen hitung dengan unit gitu kan, TFC dibagi P kurangi VC gitu kan ya. Nah, TFC itu total cost. Nah, kita lihat di sini kan total cost-nya berapa? Ah, 150 kan ya. 150 juta gitu dari apa semuanya. Nah, kemudian berapa harga per unit? Harga per unitnya 100.000 gitu ya. Kemudian variable cost-nya berapa? Nah, di sini tertulis variable cost-nya adalah 60.000. Sehingga kita masukkan dihitung jatuhlah 3.750 per unit. Jadi harga jualnya satu barang tuh adalah 3.750 unit gitu ya. Nah, kemudian kalau kita rupiahkan gitu, kalau kita rupiahkan berapa sih gitu ya? Apa namanya tuh BEP-nya gitu ya. Nah, ini fixed cost dibagi dengan P gitu ya, di H dikurangi dengan eh, VC variable cost dibagi harga unit. Nah, tinggal dimasukkan saja. Apa total costnya berapa itu 150 juta gitu ya dikurangi harga unitnya 100 variable costnya 60 dibagi harga unit lagi gitu ya. Nah ini diperoleh 375 juta. Jadi intinya si perusahaan tersebut dengan variable cost seperti itu gitu ya, kemudian apa total costnya seperti itu ya, fixed cost-nya ya, fixed cost-nya seperti itu, maka BEP-nya itu tercapai ketika dia memperoleh apa namanya itu 3.000 tiga 375 juta gitu ya. Eh, tapi kalau kita ingin tahu berapa barang yang terjual dengan harga 100 gitu ya, ketika dia sudah menjual 3.750 unit. Nah, kemudian eh ini bisa disimpulkan gitu ya. Si apa perusahaan Jaya Abadi ini akan akan ketemu BP-nya ketika kapan? Ya, ketika dia sudah bisa menjual sebanyak 3.750 unit. Atau kalau kita rupiahkan itu ya ketika diperoleh 375 juta rupiah gitu. Intinya seperti itu. Nah, itu ya perhitungan BP nanti akan saya share ke kalian gitu ya. Apa namanya tuh untuk UAS nanti gitu ya. Nah sekarang bagaimana UASnya? Kita lihat ya. UASnya udah saya buatkan template.
Tapi nanti saya buat template-nya dalam Word ya. Tapi kalian nanti tidak dalam Word lah jelas. Kalian silakan buat dengan Canva atau apa terserah. Pokoknya intinya dihias gitu ya. Jadi jangan polos. Nah, taruh ini kok aneh. Nah, jadi tugas UASnya seperti apa untuk laporan? Nah, untuk laporan, jadi kalian yang halaman pertama itu adalah cover. Nah, cover ini ada tulisan. Nah, ini tolong diisi tulisannya, dimasukkan tulisannya gitu ya. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kelas. Jadi jangan kelas begini, kelas. Oh iya, saya lupa nih. Oh ya, ini hati-hati ya. Ini kan sampel. Jadi kalian sesuaikan dengan prodi masing-masing. Ada prodi apa fisika ya, pendidikan fisika, ada apa ini bahasa Arab, ada PIAUD gitu ya. Nah, silakan diganti ya kata manajemennya. Nah, ini halaman pertama adalah cover. Halaman kedua tuh jadi tidak usah ada daftar isi dan sebagainya, tidak usah gitu ya. Ah, halaman halaman berikutnya itu adalah bab satu yaitu pendahuluan. Ini adalah bercerita tentang perusahaan kalian. Nah, ini kalian bisa ambil dari itu ya, dari apa itu namanya bisnis plan ya, bisnis plan. Nah, kemudian bisnis plan dan marketing plan gitu ya. Ini bisa dimasukkan di bab satu. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua adalah perhitungan HPP. Ini real ya, perhitungan HPP yang seharusnya yang pakai teori, yang pakai Excel kemarin itu. Jadi kalian masukkan perhitungan Excel ini ke sini gitu ya. Nah, ini poin-poin poin-poinnya tentatif ya. Apa maksudnya tuh sesuaikan aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada gitu ya, poin-poin apa gitu tidak ada ya sudah dihapus aja gitu. Tapi sih saya rasa akan ada semua ya karena rata-rata kan jualannya apa itu namanya tuh barang ya. Nah, Bu, kalau yang jasa gimana bahan bakunya? Lah kan kalian bikin ini, bikin program kan? Program itu kan ada kitnya kan? Kalau saya seperti apa itu namanya tuh? eh, Dede. apa itu namanya training ya? Kalau training itu kan ada kurikulumnya. Nah, itu kurikulum itu udah menjadi bahan baku gitu ya. Jadi disebutnya bukan biaya bahan baku kalau jasa gitu ya. Biaya biaya program gitu, biaya pembuatan program gitu ya. Jadi bukan bahan baku. Kalau bahan baku yang barang, biaya pembuatan program misalnya gitu ya. Kemudian yang bab tiga, bab tiga kalian ngitung BEP. Nah, BEP itu kan tadi ada harga jual ya, ada harga jual. Jadi BEP itu kalian buat dua. Ada BEP yang kalian hitung berdasarkan harga jual real, jadi harga jual kalian praktek ya, praktek jualan. Nah, ada yang kalian hitung BEP itu berdasarkan harga perhitungan HPP yang ada di Excel gitu. Jadi ada dua. Kemudian yang keempat, nah baru di sini ada analisis. Jadi silahkan kalian narasikan pengalaman bisnisnya gitu ya selama praktek jualan 4 minggu. Ini saya sih inginnya kalian masing-masing gitu ya. Jadi yang jadi manajer keuangan bagaimana, kemudian yang apa itu namanya tuh marketing bagaimana gitu. Makanya dibuat matrik aja gitu ya. Jadi CEO misalnya gitu, CEO di minggu pertama tuh seperti apa, kemudian minggu kedua seperti apa gitu ya. Kemudian ada manajer keuangan, misalnya manajer keuangan tuh ngapain gitu. Jadi masing-masing gitu ya, dibuat matrik aja. Matrik itu tabel ya. Kemudian analisis harga jual. Nah ini yang saya bilang tolong dibandingkan antara real dan HPP. Jadi kalau real kalian itu merasa untung berapa gitu ya.
Nah, ternyata kalau di HPP, nah, kalian itu untung apa buntung gitu. Nah, kemudian kalian bikin semacam analisisnya gitu ya. Jadi ya kalian bisa berpikir bebas sih mau meninjau itu sebagai apa gitu ya. Tapi intinya komparasi ini menekankan ada perbedaan hitungan dalam bisnis dan dagang gitu loh. Nah, ini yang membuat kenapa pedagang itu dalam jualan tidak bisa long lasting ya, tidak bisa seumur hidup gitu. Jaranglah kalau pedagang pedagang jualan seumur hidup dan sukses gitu ya. Kalau pebisnis dia punya punya semacam potensi untuk bisa bisa sukses gitu. Jadi semakin lama dia berbisnis bisa semakin besar bisnisnya gitu. Tapi kalau pedagang biasanya ya udah puluhan tahun ya gitu aja gitu ya, tidak ada perkembangan. Ada yang berkembang, tapi kalau yang berkembang tuh rata-rata pasti sudah beralih ke bisnis gitu ya. Jadi konsep usahanya udah bisnis. Tapi kalau masih apa berdagang tidak gitu ya. Nah, ini contoh contoh ya. Kayak saya jualan asinan tuh masih dagang gitu. Makanya sampai sekarang asinan saya belum belum berkembang sejauh apa gitu. Karena memang dagang gitu, musiman aja gitu. Ya itu mah masih saya kerjakan sambil lalu gitu ya. Belum di apa belum diseriusi walaupun walau alam ke depan diseriusi atau tidak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini adalah foto kelompok gitu ya. Maksudnya foto kelompok tuh jadi ya kalian gitu secara organisasi. Jadi dibikin siapa CEO-nya dan sebagainya gitu ya. Kemudian foto produknya kalian. Lalu foto media penjualan online. Jadi nanti di screenshot ya. Atau ya di screenshot misalnya di IG dan sebagainya gitu ya. Kemudian aktivitas penjualan offline. Nah, itu. Jadi mungkin kalian ada foto-foto ketika kalian menawarkan gitu ya ke orang, lalu ada orang beli gitu kalian foto. Nah, itu coba kalian lihat ya, kalau kalian ke mall itu pasti kan kalau kita beli sesuatu dari SPG itu biasanya suka diminta di foto atau kita ke apa ya counter-counter gitu ya, counter-counter di mall gitu. Itu biasanya suka difoto. Saya sering tuh kayak gitu. Bu, boleh ya minta testimoninya. Ah, saya paling sering diminta testimoni ketika di rumah makan. Karena biasanya saya tuh kalau makan itu suka nanya-nanya ke si pelayannya tuh gitu. Nah akhirnya si pelayannya berpikir, oh ini orang mungkin ya ngerti makanan nih gitu. Dan akhirnya saya suka dikasih apa permintaan untuk review makanan mereka. Dan bonusnya saya suka dapet voucher gitu. Jadi lumayan lah ya. Vouchernya kadang 100.000 gitu, kadang 150.000, lumayan lah. Nah, eh ini saya rasa kalian punya lah ya itunya apa dokumentasinya. Nah, itu kurang lebih untuk UAS. Nah, satu lagi itu adalah apa presentasi ya, presentasi pengalaman kalian selama jualan gitu. Nah, itu nanti saya bikinkan template-nya gitu ya di PowerPoint. Saya tuh udah bikin tapi saya lupa nyimpennya di mana dan saya belum berhasil menemukannya dan saya lupa nyimpennya tuh pakai kata apa gitu ya. Jadi nggak bisa di searching. Jadi itu nanti saya susulkan ke itu ya, ke PJ ya. Jadi intinya untuk UAS itu kalian punya dua, dua tugas. Satu bikin laporan project UAS gitu ya. Jadi ini berbentuk laporan apa? Tapi ini tolong tidak hitam putih seperti ini ya. Jadi kalian bikin pakai Canva lah gitu. Jadi menarik gitu ya. Apa si laporannya itu pokoknya estetik lah. Saya menyukai sesuatu yang estetik, jadi nggak polosan gitu. Terus yang keduanya adalah kalian presentasi pengalaman kalian jualan selama 4 minggu gitu. Itu tugas UASnya. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Mau bertanya BEP boleh, mau bertanya tugas UAS boleh, silakan. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. untuk laporan HPP dan BEP itu berarti filenya dipisahkan ya, Bu? BEP dan HPP ya bukan file itu laporannya itu kan satu draft kan satu makalah Zaidan Oke, oke, kan oke, Bu. bab itu bab
Iya Ibu, baik. Mm-mm. Terima kasih. Kayak skripsi, skripsi kan ada babnya ya. Iya Ibu, Nah, itu jadi satu begitu. baik Ibu, terima